Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan Tasya Rustama di kesempatan pagi hari ini dan masih dalam program Smart Happiness ya. Dan Tasya Rustama juga masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Smart Listeners, kita masih bahas seputar tubuh kasar versus tubuh halus, salah investasi, rugi selamanya. Waduh, kalau udah ngomongin selamanya berarti ini kan pilihan yang nggak nggak mau begitu ya Pak Arfan ya, harus dilakukan begitu. Tapi kita mau kenalan dulu nih Pak Arfan. Sebenarnya istilah tubuh kasar dan juga tubuh halus itu sebenarnya apa sih? Silakan, mungkin boleh penjelasan ya Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua dua kosakata yang sangat penting dalam happiness dan juga dalam spiritualitas. Ya, itulah yang namanya tubuh kasar dan tubuh halus. Apa itu tubuh kasar? Tubuh kasar itu tubuh kita yang kelihatan ini. Ya, saya bisa melihat Tasya ini, ya. Tasya juga bisa melihat saya ini, saya yang kelihatan ini. Ini adalah tubuh kasar saya. Gitu ya. Dan sesungguhnya tubuh kasar kita ini hanya rumah kita ketika kita berada di dunia. Itu yang harus digarisbawahi itu Tasya. Tubuh kasar ini adalah hanya rumah kita ketika kita berada di dunia. Nah, rumah itu semakin lama nanti akan semakin aus, semakin lama semakin rusak gitu. Dan ujungnya nanti rumah ini sudah tidak bisa lagi kita tempati gitu. Bukan hanya tidak nyaman bagi kita, tapi udah nggak bisa kita tempati ya. Misalnya di rumah kita itu listriknya mati, airnya mati, misal begitu ya. Terus ada banyak sekali misalnya binatang buas gitu di rumah kita gitu ya. Bayangkan begitu, ini analogi saja ya. Sehingga akhirnya si penghuni rumah itu merasa tidak betah tinggal di rumah itu. Bukan hanya tidak betah, tapi akhirnya memang nggak memungkinkan lagi rumah itu untuk dia tinggali. Sehingga akhirnya si penghuni sejati dari rumah kita yang merupakan tubuh kasar ini akhirnya pergi mencari rumah yang lebih Nyaman, bagus lagi, yang lebih nyaman lagi, yang lebih cocok lagi untuk dia bisa tinggal di sana gitu. Nah, si penghuni yang sejati dari tubuh kita, rumah kita ini, itulah yang disebut dengan tubuh halus. Jadi tubuh halus itu apa sih? Tubuh halus itu adalah roh kita gitu. Gitu ya. Nah, yang menarik Tasya, kalau kita bicara manusia, banyak sekali orang yang salah paham. Yang menyangka bahwa manusia itu adalah tubuh kasarnya yang kelihatan ini. Sehingga akhirnya dia hanya berinvestasi pada tubuh kasarnya. Gitu ya. Apa sih investasi pada tubuh kasar? Ya dia makan yang enak-enak gitu ya. Dia menjaga kesehatannya. Dia berolahraga. Itu semuanya adalah investasi pada tubuh kasar kita. Dia tidur yang nyenyak. Dia menyukai kenikmatan. Dia menyukai hal-hal yang memberikan sensasi, gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita itu seperti itu, gitu. Karena kita tidak paham bahwa sebetulnya diri kita yang sejati itu bukan tubuh kasar, tapi sebetulnya tubuh halus. Nah, kita nggak paham, gitu. Karena kita tidak paham, kita menyangka diri kita yang sejati itu adalah tubuh kasar kita yang kelihatan ini. Sehingga kita investasi waktu kita, energi kita, pikiran kita, uang kita, semuanya adalah untuk tubuh kasar ini gitu. Padahal sebetulnya yang harus kita sadari, tubuh kasar ini adalah rumah yang kita butuhkan agar kita bisa sampai ke dunia ini. Tanpa tubuh kasar, kalau hanya si tubuh halus saja, kita tidak akan sampai ke dunia ini. Untuk bisa sampai ke dunia ini, kita butuh yang namanya rumah. Itu yang namanya tubuh kasar. Nah, sejatinya manusia itu bukanlah makhluk fisik sebetulnya, bukanlah yang kelihatan ini. Jadi kalau Tasya melihat Arfan Pradiansyah itu yang seperti ini, itu sebetulnya adalah fata morgana gitu. Itu sebetulnya adalah sesuatu yang bukan yang sesungguhnya gitu. Hanya sebuah penampakan saja gitu. Jadi betapapun orang itu seringkali kita bilang kan,
wah orang itu cantik sekali ya gitu ya, orang itu keren banget ya, ganteng banget ya. Itu Anda salah lihat sebetulnya. Karena yang Anda lihat hanyalah tubuh kasarnya yang nampak itu gitu. Padahal manusia itu sejatinya bukan tubuh kasar. Manusia sejatinya adalah tubuh halus. Tetapi kan manusia masuk ke dalam berbagai dimensi ya, masuk ke dalam berbagai dunia kan. Ketika ada di dunia yang sekarang ini kita tempati ini, dunia ini memang membutuhkan tubuh kasar gitu. Tapi manusia kemudian ketika rumahnya mulai tidak nyaman, kemudian mulai tidak bisa didiami, dan akhirnya dia betul-betul nggak bisa diam di rumah itu, dia cari rumah baru, maka tubuh kasarnya dan tubuh halusnya berpisah. Itulah yang kita sebut dengan istilah meninggal dunia. Meninggal dunia itu bukan mati, itu dua hal yang berbeda. Meninggal dunia itu adalah meninggalkan dunia. Gitu, meninggalkan rumah ini gitu. Jadi roh kita itu masih ada, tapi kemudian roh kita itu udah nggak punya rumah, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat roh itu ya, dia kembali kepada Allah gitu. Nah itulah yang kita kenal dengan istilah meninggal dunia, padahal sebetulnya dia bukan meninggal, meninggalkan dunia, tapi dia tidak mati. Nah itu, nah kalau kita paham itu ya, bahwa manusia itu sejatinya adalah tubuh halus bukan tubuh kasar, maka investasi yang kita lakukan di dunia ini bukanlah semata-mata untuk menyenangkan, menggemukkan, mendevelop, membangun tubuh kasar, tetapi juga investasi yang membangun, mengembangkan tubuh halus kita gitu. Karena manusia sejatinya adalah tubuh halus itu, dan kita akan selama-lamanya hidup dalam tubuh halus kita. Itu konsepnya, Tasya. Oke, baik, Pak Arfan. Ini kan kalau kita ngomongin tubuh kasar kan jelas begitu Saya ya. tidak dengar, Tasya. Baik. Apakah sudah terdengar, Pak Arfan? Belum terdengar, teman-teman? Oke, smart listeners, mungkin untuk Anda yang di kesempatan kali ini bergabung bersama dengan kami di Radio Smart FM, izin untuk mendapatkan feedbacknya begitu ya, Ibu Erni. Terima kasih sudah memberikan feedbacknya. Apakah suara Tasya dan suara Pak Arfan bisa terdengar di perangkat Ibu Erni misal? Kemudian Pak Reno juga terima kasih sudah bergabung. Terima kasih feedbacknya. Mungkin boleh kembali saya minta feedbacknya. Apakah sudah terdengar suara saya? Pak Arfan sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Oke, baik. Baik, Pak Alex terima kasih, Pak Aspian Nur terima kasih feedbacknya. Mungkin teman-teman di belakang layar bisa mengupayakan begitu ya. Baik, Pak Arfan, kalau kita ngomongin tubuh yang kasar, ini kan jelas terlihat begitu, dan kadang-kadang ini juga yang menjadi tanda kutip menipu begitu kan. Hingga akhirnya dilakukanlah serangkaian hal-hal untuk memperindah, mempercantik, sehingga semuanya terpana begitu. Tapi lupa dengan tubuh halusnya. Pak Arfan, tapi kalau kita tanyakan lagi begitu ya, terus kan nggak kelihatan Pak Arfan tubuh halusnya. Nah, manfaatnya apa untuk saya merawat ini Pak Arfan? Karena kan di dunia ya ibaratnya itu nggak kelihatan. Apakah dengan kita merawat tubuh halus kita, ini juga akan tercermin ke tubuh kasar kita? Atau seperti apa begitu ya Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak, dan smart listeners, Anda masih kami tunggu atensinya begitu ya, dan juga feedbacknya. Mungkin boleh bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 terkait topik hari ini. Baik, terima kasih Pak Reno, sudah bagus katanya suaranya. Terima kasih Pak Reno untuk feedbacknya. Kemudian Pak Aspian dan Pak Ian Prastioko juga. Terima kasih. Namun selain feedback di perangkat kami dan apa yang Anda terima, Anda juga bisa mungkin menanyakan sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan kepada Pak Arfan terkait dengan topik kami di kesempatan pagi hari ini, tubuh kasar versus tubuh halus, salah investasi, rugi selamanya, yang masih menjadi topik di perbincangan pagi hari ini. Kita jeda dulu sejenak untuk commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Terima
kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Dan kami masih membahas perihal tubuh kasar versus tubuh halus, salah investasi, rugi selamanya. Kita masih mau mendalami hal ini ya, Smart Listeners. Apalagi Pak Arfan di momentum ini, mungkin momentum Ramadan ini begitu ya. Ini mungkin menjadi momentum yang tepat untuk kita lebih memperhatikan nih tubuh halus kita. Tapi kita mau tahu nih Pak Arfan, sebenarnya manfaatnya apa sih? Karena gini, mungkin ada yang berpandangan, ya Pak Arfan kan masih di dunia, kita belum sampai di step selanjutnya begitu ya. Ya udah selesaikan dulu nih apa yang ada di sini, ya udah kita rawat dulu aja apa yang kelihatan. Jadi yang di dalam ya nanti aja. Bisa nggak sih konsep itu diterapkan di dalam hal ini Pak Arfan? Silakan. Ya, itulah kesalahan terbesar banyak orang. Menganggap bahwa yang nggak kelihatan tuh berarti nggak ada gitu. Iya kan? Yang nggak kelihatan itu lebih banyak loh daripada yang kelihatan. Di dunia ini ya, udara saja kita nggak bisa ngelihat kan. Udara, ada virus, kita nggak bisa lihat. Ada bakteri, kita nggak bisa lihat. Ya kan? Pertanyaannya, di dunia ini lebih banyak yang bisa kita lihat atau yang nggak bisa kita lihat? Ya nggak bisa Pak Arfan. Nggak bisa kita lihat gitu. Kuman-kuman itu ada banyak sekali. Ya, jadi nomor satu itu ya, tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada gitu. Bahkan yang mengendalikan dunia ini adalah yang tidak terlihat itu kan. Ya kan, kenapa itu kok matahari kok bisa pagi-pagi ada di timur, kok sore-sore ada di barat? Itu siapa yang gerakin itu? Kok saya nggak bisa ngelihat ya? Seperti apa yang menggerakkan itu ya? Itu kan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Nah, yang yang merupakan inti dari manusia itu adalah sesuatu yang nggak terlihat itu gitu. Tapi khusus untuk alam dunia, jadi kita kan ada di beberapa alam ya, gitu ya. Tapi kalau mau supaya gampang aja kita bagi aja, ada alam dunia, ada alam akhirat, gitu aja deh supaya gampang. Ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu, tapi saya hanya ingin menyederhanakan gitu. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Kita kan kepingin sukses di dua alam itu, bener nggak? Untuk bisa sukses di alam dunia, kita harus mempelajari rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya kan. Kita harus menyiapkan bekal kan. Itulah sebabnya kan kita sekolah. Kenapa sih kita harus sekolah, Tasya? Terus sekolah itu dari mulai TK, SD, 6 tahun, SMP, SMA itu 12 tahun jadi totalnya ya. Kemudian kuliah mungkin sekitar 5 tahun. Kita 17 tahun sekolah. Kenapa kita harus sekolah? Agar mempersiapkan diri menghadapi dunia yang sebenarnya. Membentuk mindset Pak Arfan. Agar bisa menghadapi dunia yang cuma sebentar ini. Kita hidup di dunia sebentar apa lama? Sebentar. Nanti saya akan tunjukkan kenapa saya bilang sebentar gitu. Jadi ini di alam dunia sama alam akhirat. Lebih lama mana? Nah, saya kasih tunjuk sekarang begini, contoh saja misalnya ya. Nabi Muhammad itu umurnya berapa tuh ketika meninggal? 63 ya? 63, betul. Berarti Nabi Muhammad tuh hidup di dunia ini berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Oke. Nabi Muhammad sekarang sudah hidup di alam yang berikutnya, sudah berapa tahun beliau hidup di alam yang berikutnya? Udah dari beliau 60, ya sudah lebih dari 1000 tahun lebih ya? Betul. Bayangkan 2000. ya, Nabi Muhammad hidup di alam dunia ini hanya 63 tahun. Dan sekarang sudah hidup di alam yang berikutnya, ya Anda boleh sebut alam barzah, Anda boleh sebut itu alam akhirat gitu, tapi beliau sudah hidup di alam yang sesudah alam dunia ini 1390 tahun. Lebih lama mana? Nah, ini iya kan? Lebih lama di alam yang berikutnya. Nah, sementara untuk alam dunia yang cuman 60, 70, 80 tahun aja kita perlu sekolah 17 tahun, bayangkan itu, sekolahnya aja. Supaya kita bisa sukses dalam hidup di alam dunia ini. Kita ngumpulin bekal. Karena ada rumus-rumus untuk mencapai kesuksesan. Salah satunya adalah dengan pendidikan gitu. Nah, saya ingin kasih tunjuk beberapa orang lagi. Contoh ya, Napoleon Bonaparte. Dia hidup di alam dunia ini hanya 52 tahun saja. 52 tahun, ya. Dia sekarang sudah hidup di alam yang berikutnya itu. Namakan saja alam akhirat atau alam barzah itu. Sudah 200 tahun. 52 lawan 200 coba. Saya ambil lagi beberapa contoh orang ya. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ketika dia ditangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Makassar, kemudian dia meninggal dunia. Itu meninggal di usia 70 tahun.
Berarti dia hidup di dunia ini berapa lama? 70 tahun. tahun. Pertanyaannya, dia sudah hidup di alam yang berikutnya itu berapa tahun? 170 tahun, bayangkan itu. 70 tahun versus 170 tahun. Saya ambil contoh lagi. Raden Ajeng Kartini. Ketika meninggal, dia meninggal dunia ketika dia melahirkan. Di tahun 1904. 1904. Itu dia hanya punya waktu hidup di dunia ini hanya 25 tahun, Tasya. 25 tahun di dunia. Dia sudah hidup di alam barzah atau alam akhirat itu sudah 121 tahun. Bayangkan itu. Contoh lagi. Sultan Agung, ini contoh aja nih. Sultan Agung. Dia hidup di dunia itu hanya 54 tahun. Tapi dia sudah hidup di alam barzah sampai sekarang ini sudah 380 tahun. Cut Nyak dia hidup di dunia ini hanya 58 tahun. Dia hidup di alam yang berikutnya sampai hari ini sudah 117 tahun. Gajah Mada, dia hidup di dunia ini hanya 84 tahun di dunia, itu Gajah Mada. Di akhirat dia sudah hidup sampai hari ini, kalau perhitungan dunia ya, sudah 660 tahun, bayangkan. Jenderal Sudirman, dia hidup di dunia ini ternyata hanya 34 tahun loh dia. Hanya 34 tahun, tahun 50 dia meninggal. Hanya 34 tahun, dia sudah hidup di alam akhirat itu sampai hari ini sudah 75 tahun, bayangkan. Hanya 35 tahun, hanya 34 tahun di dunia dia disebut sebagai Panglima Besar Sudirman. Di akhirat sampai hari ini dia sudah hidup 75 tahun. Coba. Terus untuk hidup yang cuma sebentar di dunia itu, kita investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang makanan, apapun, sandang pangan papan. Tetapi untuk kehidupan yang jauh lebih panjang itu, kita tidak investasi apapun. Semata-mata karena kita menganggap itu nggak penting, bahkan itu nggak ada karena semata-mata kita nggak bisa ngelihat gitu. Betapa ruginya hidup kita ketika kita tidak melakukan investasi untuk kehidupan kita yang panjang itu. Tetapi kita hanya investasi untuk kehidupan kita yang pendek ini, kita investasi jor-joran. Kita mengejar kenikmatan, kita mengejar sensasi. Ya. Betapa ruginya kita. Itu Tasya. Ya. Baik. Wow, Pak Arfan, apakah selalu tubuh halus ini hubungannya erat dengan kepercayaan kah, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kah, atau seperti apa cara untuk kita bisa investasi ke tubuh halus ini, Pak Arfan? Kita pakai logika saja gitu, ya. Kalau bagi para ustadz, para kiai, pendeta, pastor, biksu, silakan Anda berbicara dengan keyakinan Anda masing-masing. Tapi kalau saya lebih menggunakan rasionalitas saja gitu. Tubuh kita ini kan memang kita merasakan kan ada dua sebenarnya. Dan itu akan terasa ketika kita melihat orang yang sudah tidak ada tubuh halusnya. Dan pengalaman itu akan makin kuat, akan makin strong gitu ketika kita menghadapi orang terdekat kita. Seperti saya ya. Orang terdekat saya yang pertama adalah ayah mertua saya, itu sangat dekat dengan saya. Ketika beliau berpulang, itu baru saya merasakan gitu ya, betapa ini tubuh kasarnya masih ada, kita masih bisa pegang itu tubuh kasarnya. Tetapi tubuh halusnya sudah tidak ada, dia sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa mendengar, sudah selesai. Ini kemana nih orangnya gitu ya? Saya memandikan jenazahnya kan, kemana ini orangnya, ini kemana nih si pemilik tubuh ini kemana? Itu rasional saja gitu. Saya tidak berbicara agama ya. Itu rasional saja. Ini ada yang hilang dari diri orang ini yang tadinya dia bisa bergerak, dia bisa ngomong, mendengar, apapun dia bisa lakukan, bisa nyetir mobil. Kok sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dan selesai? Berarti kan ada yang hilang dari dirinya gitu. Ya istilahnya setrumnya tuh udah nggak ada gitu. Istilahnya kayak kita pakai baterai ya. Misalnya kita menggunakan baterai gitu, memakai sebuah alat gitu. Tapi kemudian ini sudah habis nih, baterainya habis kan berarti selesai gitu. Nah baterai itu apa kalau bukan tubuh halus kan? Dan yang kedua adalah ketika istri saya yang tercinta berpulang. Itu juga memberikan sebuah kesadaran kepada saya bahwa ini nggak main-main gitu. Ini tubuh istri saya masih ada, saya masih bisa pegang, saya masih bisa cium kening istri saya gitu. Tetapi dianya kemana? Kok dianya nggak ada? Ini kemana dia itu gitu? Nah, itu saja sudah membuka sebuah kesadaran yang sangat dalam kepada kita bahwa ini tubuh halusnya udah nggak ada, ini rohnya udah nggak ada gitu.
tubuh kasarnya masih ada. Itulah yang kemudian kita kuburkan kan. Dan ketika kita menguburkan tubuh kasarnya, kemudian tubuh kasar itu akan dimakan tanah, akan hancur. Sekarang itu udah hancur berkeping-keping itu. Udah nggak ada lagi itu yang kita seringkali jenguk ke makam itu, ya. Jenguk ke kuburan sebenarnya itu udah nggak ada apa-apa di situ. Udah habis itu, mungkin udah dimakan, udah nggak karu-karuan itu bentuknya gitu. Ya itulah memang kenyataannya gitu. Jadi kita itu akan merasakan bahwa pengalaman itu semakin dekat dengan kita ketika orang-orang terdekat kita berpulang. Itu yang akan memberikan sebuah kesadaran yang betul-betul menohok kita gitu, bahwa hati-hati gitu. Kamu udah siap belum? Kamu juga, this is only a matter of time gitu. Ya, sooner or later kamu juga akan nyusul dia gitu. Ketika tubuh halus kamu merasa sudah tidak nyaman lagi dalam tubuh kasarmu, dalam rumahmu. Rumahmu ini suka semakin lama kan semakin tua, semakin aus, semakin rusak, udah bocor-bocor, listriknya mati gitu ya, air udah nggak ada gitu ya, banyak binatang buasnya. Ya, pergilah kita karena kita udah nggak nyaman lagi tinggal di situ gitu. Nah, itu akan terjadi pada siapapun. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang saya sampaikan tadi itu ternyata dia hidup di dunia ini berapa lama sih? 34 tahun itu Jenderal Sudirman. Ya, 63 tahun itu Nabi Muhammad, ya, Gajah Mada 82 tahun. Tetapi dia ternyata hidup di alam yang berikutnya, apapun itu. Apapun itu, Anda boleh sebut alam barzah, Anda boleh sebut alam apapun itu, akhirat atau apapun. Ternyata lebih lama daripada dia hidup di dunia ini. Lah, kalau lebih lama, terus pertanyaannya, investasimu apa? Udah siap apa belum? Sementara kamu hidup di dunia saja harus sekolah 17 tahun. Supaya bisa sukses, itu pun belum tentu sukses. Nah, kamu bawa apa ke sana gitu? Kalau kamu nggak bawa apa-apa, nggak pernah investasi, jangan harap kamu akan jadi orang yang bahagia gitu. Okay. Itu karena nyatanya manusia itu bukan tubuh kasar, itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat menohok ketika orang terdekat kita berpulang gitu, Tasya. Okay. Kita itu tubuh halus actually, ya. Diri kita sejati itu adalah tubuh halus gitu. Baik, Pak Arfan, oke. Kita jeda dulu sejenak, dan Smart Listeners, Anda masih akan terus bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Nanti karena konteksnya adalah happiness begitu ya Pak Arfan ya. Walaupun kita merawat tubuh kasar dan juga tubuh halus, apakah kita merawat keduanya? Jika kita merawat keduanya, ini akan membuat kita sampai begitu ya kepada kebahagiaan kita yang sejati. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan, dan Smart Listeners, Anda tetap bersama dengan kami. Link pertanyaan masih Tasya buka ya, 0812 11 12 959, ataupun untuk Anda yang ingin berkomentar, boleh sekali di kesempatan kali ini di nomor yang sama atau di live chat YouTube Radio Smart FM. Kami akan kembali untuk satu sesi terakhir, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness.